Alam aja itu mereka di alam itu bisa sampai 100 tahun lebih guys. Bahkan pernah record itu 120 tahun guys. Jadi kalau setahu aku kura-kura tuh bersuara biasanya tuh mereka pas kawin kayak gini nih. Ini hewan peliharaan guys. Mungkin perlu tambahin lagi satunya, populer juga sebagai alat dagang. Kamu mau ngudut boleh? Janganlah YouTube mah. Kali. Gak usah. And Yuk. go. Halo guys, balik lagi channel Bumi Reptil. Oke guys, jadi karena sekarang akhir-akhir ini di Cibinong tuh sering hujan guys, dan gue tuh belum ada stok-stok hewan baru. Oke lah, sekarang kita masuk konten edukasi aja ya. Jadi kita akan membahas fakta-fakta unik tentang kura-kura sulcata yang tidak banyak orang tahu guys. Jadi kita akan membandingkan antara fakta unik yang dibuat oleh AI gitu, sama fakta-fakta unik yang memang gue tahu. Dia kan kita compare apakah AI ini lebih jago, lebih mengerti dari gue, atau gue akan banyak belajar sama AI ini. Oke, nomor satu ya guys ya. Kata si AI ini nomor satu, mereka tuh punya ukuran yang mengesankan. Kura-kura darat sulcata merupakan salah satu spesies kura darat terbesar di dunia. Mereka dapat tumbuh hingga panjang 80 cm dan berat lebih dari 100 kg. Kura-kura jantan biasanya lebih besar daripada betina. Nah, poin-poin di sini yang dibilang adalah, pertama, mereka bilang mereka ini bisa gede sampai 80 cm. Itu betul. 80 cm itu rata-ratanya guys, alias average-nya. Tapi kalau di alam itu gue pernah dikirimin sama bulenya di Sudan sana, itu sampai ada tembus 95 cm guys ya. Itu memang di alam sana, cuma itu nggak record ya. Nah terus berat lebih dari 100 kg, itu betul. Terus kura-kura jantan biasanya lebih besar daripada betina, itu betul. Jadi kalau sulcata itu memang dominan jantannya itu lebih besar daripada si betina guys. Oke, lanjut fakta kedua. Jadi kata si AI ini, umur panjang. Kura-kura sulcata memiliki umur yang panjang, mereka dapat hidup lebih dari 70 tahun dalam lingkungan yang sesuai dengan perawatan yang baik. Oke, kalau kita bicara lingkungan dan perawatan yang baik, itu memang masuk akal guys, 70 tahun. Tapi setahu aku, kalau di alam aja, itu mereka di alam itu bisa sampai 100 tahun lebih guys. Bahkan pernah record itu 120 tahun guys. Kalau si kura-kura darat ini, sulcata ya. Jadi kalau 70 tahun tuh masih ikuti hitungan rata-rata ya. Mungkin kalau di penghobi mungkin bisa lebih lama lagi, karena kita kasih makannya teratur, kita kasih multivitamin, terus settingan kandang dan lain-lainnya itu perfect. Bentar, ada notif Tokped. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Oke, lanjut. Terus nomor 3. Kata si AI, habitat asli kura-kura sulcata ini berasal dari padang rumput dan daerah semi gurun di Afrika, terutama daerah selatan Sahara. Ini betul guys. Jadi kalau kita tahu tuh si sulcata itu kebanyakan di gurun ya. Tapi nggak semua kura-kura sulcata itu hidupnya full murni di padang pasir, tidak. Jadi ada beberapa mereka itu yang hidup di padang rumput atau sabana guys. Cuma sabananya tuh bukan sabana ayam goreng, bukan ayam geprek, bukan. Jadi pada rumput yang luas itu dibilangnya sabana guys, kayak gitu. Bahkan leopard padalis pun itu ditemukan di sabana guys, bukan di gurun kayak gitu. Jadi oke, nomor 3 gue sepakat sama si AI. Terus nomor 4, adaptasi lingkungan yang unik. Kura-kura sulcata memiliki cangkang yang keras dan kuat, membantu melindungi mereka dari predator alami. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menyimpan air di dalam tubuh mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang kering. Oke, setuju. Jadi memang kalau jenis kura-kura itu mempunyai karapas yang kuat sekali, yang keras sekali, kayak gitu guys. Jadi si kura-kura ini mempunyai tempurung yang tebal, yang kuat, itu sengaja untuk predator alami mereka. Banyak predator alami mereka itu di alam, bisa cheetah, bisa kucing gurun, bisa kadang-kadang ada kayak leopard itu yang makan si kura-kura ini guys. Jadi memang diperlukan banget tempurung yang keras untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah terus dia juga kata AI, dia ini bisa menyimpan air dalam tubuh mereka untuk bertahan hidup di kondisi lingkungan yang kering. Itu betul. Jadi kalau kura-kura sulcata ukuran dewasa guys, ukuran mature, ukuran 50 cm ke atas, itu kalian nggak harus sering-sering kasih tempat minum, nggak harus kasih sering rendam.
itu biasanya kalau di tempat kita itu bisa sekitar 2 minggu sekali. Tapi kalau di alam guys, di Afrika itu hujannya hanya ada setahun 2 kali atau 3 kali guys. Jadi mereka minum hanya setahun sekitar 1 sampai 3 kali aja. Nah terus dari mana mereka minum? Mereka biasa minum dari sayur-sayuran atau dari kaktus-kaktus, tanam-tanaman yang hidup di gurun gitu guys ya. Jadi nomor 4 gue sepakat lagi dari sama si AI ini. Oke, nomor 5, makanan herbivora. Meskipun mereka merupakan hewan yang besar, kura-kura sulcata adalah herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Makan utama mereka terdiri dari rumput, daun, dan buah-buahan. Mereka memiliki sistem pencernaan yang kuat untuk mencerna serat makanan yang keras. Oke, ini benar guys. Jadi kalau si kura-kura ini, kayak gue bilang tadi sebelumnya, si sulcata ini kalau di alam tuh dia makan kayak kaktus-kaktus yang hidup di padang pasir guys. Kalau kita bisa bilang kayak sukulen gitu lah, kayak tanaman kaktus hias yang hidup di bawah. Nah mereka makan itu guys, dan itu berduri ya. Jadi kalau mereka nggak punya pencernaan yang kuat, mereka nggak bakal bisa makan. Nah makanya mereka tuh sudah sangat beradaptasi dan mereka akan sangat bersyukur kalau kita pelihara guys. Karena mereka dapat makanan yang lunak, mereka dapat sayur, dapat pepaya, dapat pelet. Jadi mereka tuh apa ya, hidupnya udah effortless lah, udah nggak perlu repot-repot cari makan gitu ya guys ya. Oke, nomor 6. Penggali liang yang terampil. Nah, kura-kura sulcata adalah ahli dalam menggali liang. Mereka menggunakan kaki depan yang kuat untuk menggali liang yang dalam dan luas di bawah tanah. Nah, liang ini membantu mereka mencari perlindungan dari panas terik dan perubahan suhu ekstrim. Itu betul guys. Jadi kalau kura-kura sulcata di alam itu bahkan mereka sering menggali lubang. Kalau tempat mereka beristirahat, tempat mereka betul itu bukan satu lubang aja guys, tapi mereka menggali banyak lubang supaya mereka tuh punya pilihan untuk misalkan sembunyi dari predator. Yang kedua tuh mereka selalu punya lubang tempat mereka untuk menaruh telur atau laying egg guys. Jadi mereka tuh memang jago banget kalau soal gali menggali guys. Jago sih. Oke, sejauh ini udah bener, rata-rata bener semua ya. Lanjut ke nomor 7. Suara yang tidak biasa. Jadi kura-kura sulcata ini memiliki kemampuan mengeluarkan suara yang tidak biasa. Mereka dapat mengeluarkan suara seperti napas pendek atau mengerik untuk berkomunikasi dengan sesama kura-kura dalam situasi tertentu. Oke, ini ada kurang tepatnya guys. Jadi kalau di tempat gua nggak tahu ya, mungkin sudah perubahan apa ya, perubahan perilaku kita nggak tahu. Jadi kalau setahu aku kura-kura tuh bersuara biasanya tuh mereka pas kawin kayak gini nih. Terus mereka kadang-kadang bisa bersin juga. Masih makan lagi. Wow, udah kenyang dia. Terus yang tadi dia bilang napas pendek atau, nah itu benar guys. Jadi memang si kura-kura ini bisa menghela napas, itu kayak capek banget gitu loh. Jadi mereka bisa menghela napas. Jadi oke lah. Cuma keterangannya kurang lengkap kata si AI ini. Oke, lanjut nomor 8. Tumbuh dengan cepat. Nah, kura-kura sulcata tumbuh dengan cepat pada tahap awal kehidupan mereka guys. Mereka dapat tumbuh sekitar 5 cm per tahun pada usia muda. Namun pertumbuhan mereka melambat sampai usia dewasa. Oke, bisa aku kesimpulan pendapat si AI ini mungkin dari alam nih guys ya. Tapi kalau misalkan kita pelihara di penghobi, biasanya sebelum ukuran dewasa dari kecil sampai remaja, mereka tuh pertumbuhannya per bulan itu bisa 0,5 sampai 1 cm. Alias kalau setahun itu bisa 6 cm sampai 12 cm. Nah, kenapa bisa secepat itu bang? Karena kalau di alam, balik lagi guys, mereka tuh makannya jarang. Tapi kalau misalkan di tangan penghobi, kita kasih makan mereka 2 kali. Pakai multivitamin, pakai vitamin, pakai obat-obatan, ya pasti mereka nyaman dan mereka happy. Akhirnya mereka tumbuhnya cepat gede guys. Kayak gitu ya. Nah, terus kapan dia melambat? Nah, biasanya kura-kura sulcata itu melambat di size sekitar 35 sampai 40 cm. Itu mereka mulai slow growth guys. Alias mereka tumbuhnya setahun mungkin cuma 3 sampai 5 cm. Rata-ratanya semakin besar dia 50 cm up, gue punya 50 cm up di sini, itu udah gue pelihara 2 tahun guys, cuma naik 2 cm guys. Jadi lama banget gedenya ya kalau udah ukuran dewasa. Lanjut nomor 9. Spesies invasif. Oke, di beberapa daerah di luar habitat aslinya, kura-kura sulcata telah menjadi spesies invasif yang mengancam ekosistem lokal. Mereka memiliki tingkat reproduksi yang tinggi dan dapat merusak vegetasi alami. Oke, nah ini kasusnya mungkin akan seperti iguana guys ya. Tapi kalau di Indonesia seperti bakal sulit. Karena iklimnya si sulcata sama iklimnya sulcata di alam sama iklim Indonesia udah jauh berbeda ya. Jadi mereka harus ada perubahan perilaku sama perubahan apa ya, perubahan evolusi dia supaya dia bisa hidup di
Indonesia. Jadi kemungkinannya akan sangat kecil banget dia tuh bisa invasif di Indonesia. Nah, beda sama kayak iguana. Iguana kan memang dari Amerika Latin. Mereka tuh memiliki iklim yang tropis sama dengan Indonesia. Jadi suatu saat mungkin aja iguana akan invasif, cuma kita nggak tahu ya. Nah, mungkin maksud dia ini, si AI ini, invasifnya itu bukan di Indonesia, tapi mungkin sekitar-sekitaran di Afrika Selatan tadi, atau Afrika Utara ya. Jadi nggak di Indonesia. Itu mungkin aja terjadi, karena kan penyebaran cepat, terus reproduksinya banyak banget. Jadi, for your information, sulcata itu sekali bertelur, itu jumlahnya bisa belasan sampai puluhan telur guys. Jadi mungkin banget dia bisa invasif suatu saat di luar Indonesia. Kalau di Indonesia kayak nggak mungkin deh. Ya. Nah terus nomor 10, fakta terakhir dari AI guys. Populer sebagai hewan peliharaan. Meskipun tumbuh dengan cepat dan membutuhkan ruang yang luas, kura-kura sulcata cukup populer sebagai hewan peliharaan. Namun mereka membutuhkan perawatan yang cermat, komitmen jangka panjang karena ukuran dan umur panjang mereka guys. Oke, betul banget. Kadang-kadang orang itu suka pelihara sulcata itu waktu ukuran kecil doang guys. Kalau udah gede mereka tuh bingung si kura-kura itu bakal dikemanain, bakal taruh mana, atau bikin kandang atau pindah rumah. Karena dia tuh kalau sudah ukuran 50 cm, ukuran breedingnya aja, kita bicara satu pair ya, satu pasang ukuran 50 cm. Mereka perlu space minimal ya, 2 kali 2 meter, itu minimal banget. Bayangin kalau kalian pelihara mungkin 4, 5, 6 ekor, itu kalian perlu tempat yang gede. Nah untuk di bumi reptil aja kita tuh punya yang di sini ya, kita ada sekitar 10 ekor. Kita pakai tempatnya itu 4 dikali 7 guys. Jadi berapa 4 kali 7 ya, lumayan gede lah ya. Itu buat ukuran sekira 9-10 ekoran. Nah kalau misalkan ini jumlahnya gue tambah guys, berarti gue harus merombak kandang supaya mereka hidup nyaman. Balik lagi guys, kenapa seperti itu? Karena mereka tuh perlu kenyamanan supaya mereka bisa bereproduksi. Nah terus kata si AI ini, mereka populer sebagai hewan peliharaan guys. Mungkin perlu ditambahin lagi satunya, populer juga sebagai alat dagang. Oke, kira-kira itu fakta, 10 fakta dari si AI yang dirangkum sama si Akai. Kira-kira kita bakal ngebahas. Mulai AI dong. Rangkum oleh AI ya? Bukan Oke, sorry AI. Ya, 10 fakta yang dirangkum oleh AI. Nah, kira-kira menurut kalian kita bakal ngebahas apa lagi? Coba tulis komentar. Ya, nanti akan gue turun di next video. Semoga file fakta-faktanya itu ada dibuat sama si AI. Soalnya kalau nggak dibuat sama AI, kita bakal repot bikinnya kayak. Ya, oke. Thank you guys udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share. Follow Instagram gue juga, Instagram Bumi Reptil, semua backupnya juga. Follow TikTok gue juga. Oke, thank you udah nonton. Lestari bumiku, lestari reptilku. Dadah.